Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Baik, sebelumnya apakah benar ini dengan Genewa yang sebelum sudah cukup dengar dengan saya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Genewa? Baik. Baik. Apakah sebelumnya Genewa ini pernah melaksanakan konseling? Ini pertama kali ya Genewa melaksanakan konseling? Iya. Oke, sebelumnya berterima kasih karena Genewa sudah datang pada pertemuan kami ini. Dan saya juga berterima kasih karena Genewa sudah memilih saya sebagai konselor Genewa. Baik, izinkan saya perkenalkan diri. Di sini saya Sabrina Putri sebagai konselor Genewa hari ini. Kalau boleh tahu Genewa ini asal dari mana? Dari Indonesia. Lalu tadi kesini dan terlalu sana. Berarti kan tadi Genewa belum pernah melaksanakan konseling ya. Jadi Genewa belum tahu apa itu tentang konseling. Oke. Kalau gitu izinkan saya menjelaskan atau memperinci apa itu konseling ya Kak, agar kedepannya dalam proses konseling Genewa lebih paham. Nah, konseling ini merupakan pertemuan tatap muka antara konselor dan klien yang bersifat privasi, yang dimana konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara tatap muka. Nah, karena konseling ini bersifat privasi, jadi di sini ada saya sebagai konselor Genewa dan Genewa sebagai klien saya atau konselor saya. Jadi Genewa jangan sungkan untuk menceritakan apapun itu masalah Genewa kepada saya pada konseling hari ini. Nah, konseling ini bertujuan untuk menuntaskan masalah. Jadi pada proses konseling hari ini kita sama-sama mencari solusi yang ada pada masalah Genewa, ya Kak. Nah, di sini bisa kami. Nah, di sini juga saya sudah melaksanakan suka konselor. Jadi Genewa jangan sungkan menceritakan itu bersama Genewa pada saya. Nah, pada proses konseling ini kita memiliki beberapa asas kan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini menjadi kunci. Jadi Genewa jangan sungkan untuk menceritakan apa masalah yang ada pada diri Genewa kepada saya. Karena saya juga tidak akan menceritakan masalah Genewa kepada orang lain. Jadi Genewa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir masalah atau hasil Genewa tersebar atau terbongkar kepada orang lain, karena di sini saya sebagai konselor Genewa akan menjaga rahasia maupun masalah Genewa dari orang lain. Apakah Genewa sudah percaya? Nah, ada sukarela antara di mana Genewa dengan sukarela menceritakan masalah Genewa kepada saya, dan saya juga dengan sukarela menceritakan Genewa bercerita. Apakah Genewa sudah sukarela dengan saya? Berarti Genewa sudah percaya dan sudah sukarela ya dengan saya ya. Jadi alhamdulillah jika Genewa sudah sukarela dan saya kenal dengan saya. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, di sini saya berharap Genewa terbuka dengan saya, terbuka mengatakan apapun mengenai masalah Genewa, mengenai apa yang Genewa rasakan. Karena di sini bawahnya ada saya dan Genewa. Jadi Genewa harus terbuka menceritakan apapun itu kepada saya. Dan selanjutnya ada asas pilihan, di mana Genewa boleh menceritakan masalah yang terjadi saat ini ataupun yang sudah lalu tapi masih mengejar pada diri Genewa. Nah, selanjutnya lagi ada asas kemandirian. Nah, ini menjadi posisi terakhir yang boleh diambil oleh Genewa, karena pada asas kemandirian ini Genewa berhak mengambil keputusan, karena saya tidak ingin memaksakan apapun, tidak ingin menekankan apapun pada Genewa. Jadi Genewa berhak memilih keputusan Genewa sendiri. Apakah saya bisa diperhatikan? Baik, kalau begitu kira-kira hari ini apa yang ingin Genewa ceritakan kepada saya? Jadi sebenarnya saya tuh lagi ada masalah dengan saya Kak, dan saya juga bingung harus berbagi cerita ke siapa. Makanya saya memutuskan untuk konseling agar saya dapat berbagi cerita, mendapatkan saran ataupun solusi. Nah, kalau gitu kalau Genewa dari keberatan, boleh saya tahu apa masalah itu sampai-sampai itu mengganggu pikiran Genewa. Nah, Genewa boleh menceritakan masalah itu kepada saya? Saya bingung sebenarnya Kak, saya harus cerita dari mana, karena sebenarnya masalah ini terjadi karena udah lama. Jadi masalah ini terjadi sudah sejak lama. Iya. Pasti Genewa merasa kurang nyaman ya? Iya betul Kak, sampai saat ini itu yang saya rasakan.
Baik, saya sangat mengerti perasaan kamu. Maka dari itu, coba Naiwa ceritakan kepada saya apa yang terjadi tentang persoalan ini. Orang tua itu kan harusnya mendampingi saya untuk menjadi dewasa ya Kak. Mereka juga harusnya ada di masa-masa perkembangan saya menuju dewasa. Mereka juga harusnya ada di masa dewasa saya yang ketika saya ada masalah. Saya bisa cerita kepada mereka, saya bisa mengeluh kepada mereka, saya bisa minta solusi kepada mereka, dan mereka bisa membantu saya ketika saya menghadapi masalah-masalah dalam hidup saya. Yang terbilang saya umur saya ini masih labil, tapi sekarang kenyataannya sekarang justru orang tua saya lah yang menjadi penyebab masalah terberat itu dalam hidup ini. Maksud dari penyebab masalah yang kamu maksud itu gitu. Waktu itu saya harus menerima keputusan yang berat banget, rasanya nggak kuat buat ngejalaninnya. Tapi setiap malam saya harus dengerin mereka berantem, sering banget dengar kata-kata kasar keluar dari mulut ayah saya. Tapi pada saat itu mama saya cuma bisa diam sambil disembuhkan, dan saya setiap kejadian itu berusaha menutup kuping, dan saya memilih berdiam di kamar saja. Terus gimana lagi? Pada saat itu saya nggak tahu harus gimana, karena saat itu saya masih kecil dan saya anak musuh. Saya memang punya seorang kakak perempuan, tapi kakak perempuan saya juga bingung dan hanya bisa mencoba menenangkan saya. Saya sangat mengerti. Lalu bagaimana lagi? Sejak itu saya tidak punya tempat berbagi cerita, tempat bersandar, dan tempat berkeluh kesah. Saya selalu memendam jika ada masalah. Saya mencoba untuk terlihat ceria dan baik-baik saja di depan orang lain. Walaupun saya mempunyai kakak, tapi saya jarang menceritakan masalah atau apapun yang saya rasakan dalam diri saya. Apa sama sekali Naiwa nggak pernah cerita ke mama atau ke kakak Naiwa? Sekali cerita, tapi nggak sempat ceritain ke kakak ataupun ke mama saya. Lalu ketika di sekolah, Naiwa bagaimana? Saya menutupi masalah keluarga saya dan teman saya karena saya malu jika teman-teman saya tahu saya dari keluarga pemohon atau keluarga yang tidak humoris dan cemara. Makanya ketika di depan teman-teman saya selalu berusaha dan ceria. Apa yang membuat Naiwa malu di hadapan teman-teman? Saya malu karena keadaan. Kadang saya juga iri karena keluarga saya tidak cemara. Saya sering kali iri ketika melihat teman-teman saya yang sama keluarganya yang cemara, dan terkadang saya juga bingung dan kecewa terhadap diri saya sendiri, Kak. Lalu kalau Naiwa malu sama teman-teman Naiwa dan malu sama diri Naiwa, apa yang Naiwa lakukan sekarang? Saya jarang di dalam kelas, saya lebih sering keluar kelas, mencari kegiatan lain dan berusaha menutupi masalah yang saya ceria itu. Saya mengerti. Lalu apakah ada masalah lain yang mengganggu pikiran Naiwa ketika Naiwa sedang belajar di sekolah? Ada, Kak. Disiplin saya juga kurang ketika di sekolah. Saya merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, Kak. Jadi Naiwa lebih baik diam daripada berbicara di depan teman-teman saya, Kak. Oh, berarti selain masalah Naiwa juga kurang dalam public speaking ketika sekolah. Iya, betul, Kak. Lalu apakah dengan Naiwa diam saja dan tidak mencoba untuk public speaking, apakah Naiwa masih nyaman? Tidak, Kak. Naiwa sering berpikir bagaimana saya di masa depan jika tidak pandai public speaking. Sedangkan zaman sekarang public speaking sangat penting, dan berusaha mencari bagaimana cara agar saya percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang dan di masa public speaking yang bagus. Ya, Naiwa keren sekali karena Naiwa sudah bisa memahami masalah yang ada pada diri Naiwa, yaitu bagaimana Naiwa tetap memprioritaskan belajar public speaking, dan juga percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Iya, Kak, saya ingin sekali bisa berbicara percaya diri ketika berbicara dengan banyak orang, tapi rasanya itu susah sekali, Kak. Oh, keren sekali keinginan Naiwa, saya sangat senang mendengarnya.
Tapi apa Naiwa punya cara untuk mengatasi rasa malu Naiwa ketika berbicara dengan orang? Belum kak, saya masih bingung. Apa yang membuat Naiwa bingung? Saya takut jika saya berbicara di depan orang dan malu jika saya berbicara di depan orang. Apakah Naiwa sudah mencobanya? Belum kak, apakah ada solusi? Nah, tidak ada salahnya Naiwa untuk mau mencoba terlebih dahulu. Tidak ada salahnya jika Naiwa ingin mencoba agar bisa. Ya kak. Baik, Naiwa dari semua yang kami lanjutkan tadi dapat disimpulkan bahwa Naiwa ini tumbuh dewasa dengan sosok orang tua yang sudah berpisah, dan ini membuat Naiwa memiliki rasa kurang percaya diri terhadap diri Naiwa sendiri dan ketika bertemu dengan banyak orang, dan ini juga membuat Naiwa ini kurang dalam public speaking atau berbicara di hadapan banyak orang karena adanya rasa malu dan rasanya kurang percaya diri memiliki keluarga yang tidak sebagus itu. Ya betul kak, kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa percaya diri? Nah, Naiwa bisa mencoba untuk memberanikan diri berbicara di hadapan teman-teman Naiwa, melatih public speaking Naiwa dengan baik dan benar agar kedepannya Naiwa bisa lebih percaya diri lagi ketika berbicara di depan banyak orang. Maka baik, saya akan mencoba. Baik, nanti setelah Naiwa mencoba dan berlatih, kita akan evaluasi bersama lagi, akan kita lihat lagi apakah cara ini efektif atau tidak untuk Naiwa. Jika efektif, alhamdulillah. Namun jika tidak efektif, kita akan mencoba cara lain lagi, begitu ya Naiwa ya. Baik kak. Jadi Naiwa bisa mencoba untuk berlatih public speaking Naiwa agar rasa percaya diri Naiwa itu tumbuh dan Naiwa tidak perlu merasa malu lagi dengan keadaan keluarga atau orang tua yang tidak semaras seperti orang lainnya kayak. Nah, dari konseling hari ini apa yang Naiwa dapatkan? Ya pasti saya mendapatkan solusi dari masalah sebelum cukup mengganggu pikiran saya. Jadi jika di kemudian hari saya menghadapi masalah seperti ini, saya tahu cara mengatasinya. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Naiwa karena pada konseling hari ini Naiwa sudah sangat mandiri untuk mengambil keputusan. Naiwa sudah sangat berani terbuka tentang masalah Naiwa, dan Naiwa juga sudah bisa menyelesaikan masalah Naiwa sendiri dengan bantuan saya, karena pasti setiap orang butuh diskusi atau bercerita kepada orang lain dengan saya. Ya betul kak. Nah, saya katakan juga bahwa Naiwa ini sangat luar biasa hebat karena Naiwa sudah tahu apa yang menjadi hambatan dalam kehidupan Naiwa, dan Naiwa juga sudah bisa menyelesaikan dan mencari solusi untuk masalah Naiwa sendiri. Terima kasih banyak juga kak, karena kakak sudah membantu saya. Iya, sama-sama Naiwa. Lalu apa perasaan Naiwa setelah konseling hari ini dengan saya? Saya lebih merasa lega karena saya sudah menceritakan masalah saya kepada kakak, dan saya mendapatkan solusi yang bisa membantu dan saya menyelesaikan solusi masalah ini. Alhamdulillah ya Kak, Naiwa bisa merasa lega dan Naiwa bisa menggunakan cara yang tadi telah kita bicarakan ya Kak. Naiwa bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih untuk konseling hari ini, dan alhamdulillah konseling hari ini berjalan dengan baik. Semoga solusi yang kita temukan bersama tadi bisa berjalan dengan efektif ya Kak. Mungkin sesi konseling hari ini saya cukupkan. Sekali lagi saya berterima kasih karena Naiwa sudah terbuka untuk bercerita dengan saya. Terima kasih banyak juga kak. Ya, sama-sama. Baik, tutup sesi konseling hari ini. Alhamdulillah saya akan Alhamdulillah ya. Saya minta maaf jika pada sesi konseling hari ini saya ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Baik kak, kalau itu saya pamit pulang ya. Ya, hati-hati jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.